video mama 1000 bayi sudah berjuang. Video papa saya bulan Juni yang lalu 22 tahun sampai saya. Saya meninggalkan dia. Terima kasih sekali lagi dan mari kita siapkan hati untuk kayak kita jalan ini. Selanjutnya tur akan diiringi oleh tur dari Karitas di bawah asuhan Mbak Uli, Komo Uli. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, keluarga yang dikasih Tuhan, selamat malam berkah dalam. Sehat semua? Sekarang beri senyum termanis untuk orang yang di samping kita, nomor belakang yang di samping, orang di samping. Matur nuwun Bapak Ibu, kita bersama bersyukur malam ini diundang oleh keluarga untuk mengharapkan Bapak Fransiskus de Sales Sidejo Rahmanto yang setahun dipanggil Tuhan, juga mengingat 1000 hari dipanggil Tuhan Ibu Katarina Hartati dan 22 tahun dipanggil Tuhan Bapak Yakobus Sabtono Tanojo. Mari kita persiapkan hati kita untuk perayaan ini, sesali dosa kita, serahkan terang Tuhan supaya dapat merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal.
jaminan pembebasan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Pada peringatan 1 tahun Bapak Franciscus de Sales Tejo Rahmanto, 1000 hari Ibu Katarina Hartanti, dan 22 tahun Bapak Yakobus Antono Tanojo menghadapmu di surga. Kami mohon, bebaskanlah mereka dari maut akibat dosa, dan perkenankanlah mereka memandang wajah-Mu yang mulia. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga Engkau senantiasa memberkati mereka semua. Dengan pengangkatan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Paulus kepada umat di Kolose, bab 1 ayat 15 sampai 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah bertangan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh cara salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Allah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengarahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya." Kata Yesus, waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Bacaan ini adalah bacaan yang besok pagi atau Sabtu sore ini kita dengar, bacaan hari Minggu. Dalam kisah Injil yang kita dengarkan adalah pertanyaan seorang ahli Taurat. Mengapa seorang ahli Taurat bertanya siapakah sesama? Karena bagi mereka, orang-orang Yahudi zaman itu, sesama bagi mereka adalah yang kelompok mereka, golongan kaum Yahudi. Selain dari itu, bukan sesama bagi mereka. Maka Yesus memberikan penjelasan siapakah sesama dengan kalimat yang sangat indah. "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusiamu seperti dirimu sendiri." Dan bagian terakhir diceritakan kepada kita tentang orang Lewi dan imam yang hanya melewati melihat orang yang kena rampok, tapi ada orang Samaria yang berbaik hati. Pertanyaan Yesus, siapakah sesama? Malam ini sebenarnya bukan bertanya siapakah sesama bagi kita, karena tidak penting bagi saya. Yang terpenting adalah bahwa saya mau menjadi sesama bagi orang lain. Karena seringkali kita terbelenggu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Siapakah sesama? Terlalu panjang menjelaskan. Bagi saya yang paling penting adalah apa yang bisa saya buat, atau kalimat Injil mengatakan, Yesus mengatakan, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, ahli Taurat bertanya kepada Yesus karena ia ingin
mendapatkan jawaban dari Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal. Kalau bahasa kita mengatakan, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat besok, atau saya bisa masuk surga, itu pertanyaannya. Maka Yesus mengatakan, mau masuk surga itu mencintai Tuhan Allahmu, dan cinta itu harus diwujudkan dalam sikap dan cara hidupmu kepada mereka yang ada di samping kiri kanan Anda. Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, masuk surga itu bukan nanti. Surga itu adalah hari ini dan sekarang. Apa yang saya lakukan, apa yang saya buat untuk sesama, itulah persiapan diri kita untuk surga besok. Karena kita semua tidak pernah tahu kapan kita mati. Atau ada Bapak Ibu teman-teman yang tahu kapan kira-kira usia sampai berapa? Yang tahu angkat tangan. Kira-kira berapa tahun? 80, 87. Seperti Tuhan Allah saja. Selama saya jadi imam, saya baru tahu orang tahu usianya baru berapa. Apakah pertanyaan saya salah? Betul kan? Ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita semua tidak pernah tahu apa yang terjadi. Seorang ahli Taurat bisa bertanya kepada Yesus, apa yang saya harus perbuatkan untuk hidup kekal? Itu aneh sebenarnya. Karena seorang ahli Taurat tahu tentang aturan-aturan apa yang mereka lakukan. Tapi mengapa dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus saya lakukan untuk hidup yang kekal? Yesus menjawab yang sangat sederhana, mencintai Tuhan dan wujudkan cinta itu dalam keseharian hidup. Mencintai Tuhan itu Bapak Ibu tidak hanya berdoa saja. Banyak orang Katolik yang rajin berdoa. Banyak orang Katolik yang setiap minggu ke gereja. Banyak orang Katolik yang setiap hari mendengarkan renungan, membaca kitab suci, merayakan Ekaristi. Apakah dia sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh baik? Tidak juga. Pulang rumah, saya juga tetap mesum, tetap marah, jengkel, dendam kepada sesama. Maka yang diminta oleh Yesus adalah, kalau Anda ingin mendapatkan keselamatan adalah bangun dalam relasi dengan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau saya misa yang sesungguhnya. Kalau saya berdoalah yang sesungguhnya. Membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dan relasi yang baik itu harus terbuat dalam sikap hidup. Jangan sampai setelah berdoa pulang ke rumah kita mulai nesu dan segala macam. Lalu apa artinya doa? Doa itu membuka hati kita supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan dan sesama lewat cara hidup kita yang baik. Itu yang paling penting. Maka pada saat kita merayakan Ekaristi mengenang orang yang sudah meninggal, dan hari ini kita mengenang 3 anggota keluarga yang sudah mendahului kita, Bapak Fransiskus, Ibu Katarina, dan Bapak Yakobus. Itu sebenarnya mengingatkan kepada Anda dan saya, cepat atau lambat kita semua akan mati. Dan pilihan tergantung pada kita, mau masuk surga atau kita mau mengalami neraka. Bukan tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada diri kita masing-masing. Maka kehidupan kita adalah kesempatan kita untuk mempersiapkan diri kita, menyiapkan surga untuk diri kita sendiri. Maka hidup baik itu menjadi penting bagi kehidupan kita. Dan orang Samaria yang dicontohkan dalam Injil hari ini memberi inspirasi untuk kita. Dia tidak ada hubungan dengan orang yang menderita. Yang seharusnya dia membantu itu adalah Lewi dan juga seorang imam yang juga lewat saat itu. Mereka yang tahu tentang hukum Taurat, mereka yang tahu bicara cinta kasih, tapi mereka tidak pernah mewujudkan cinta kasih itu, pengetahuan itu dalam sikap. Justru orang Samaria yang dianggap orang yang tidak pantas saat itu, dia punya hati, punya kepedulian, punya kepekaan, mulai meluangkan waktunya, mengulurkan tangannya untuk membantu sesama yang lain. Ini contoh hidup kita, Bapak Ibu, yang seringkali hanya menjadi penonton yang baik, bukan menjadi pemain.
Seperti kita nonton bola itu, atau komentator di lapangan bola, lebih pandai daripada yang bermain. Kita juga demikian, lebih pandai untuk mengungkapkan tentang bagaimana kasih, bisa merumuskan kalimat-kalimat yang bagus. Apakah itu penting? Bagi saya tidak penting. Yang paling penting adalah apa yang saya buat. Saya melanggarkan kaki saya melakukan sesuatu untuk sesama yang lain. Saya dulu pernah saat frater saya top di pemulung di Semarang. Saya merasa bahagia tinggal bersama mereka. Jam 4 pagi saya keluar bersama mereka dari tempat sampah yang satu ke tempat sampah yang lain. Bahkan di rumah orang Katolik diusir dengan anjing, lalu dia lari. Tapi bahwa hidup bersama mereka, dalam kesederhanaan mereka, dalam ketidakmampuan mereka, tapi mereka punya hati yang luar biasa untuk yang lain. Tapi banyak orang Katolik yang begitu luar biasa dan tidak punya hati untuk sesamanya. Maka hari ini sebenarnya kita diingatkan pada saat kita merayakan perayaan Ekaristi, mengenang Bapak Fransiskus yang setahun yang lalu dipanggil Tuhan dan keluarga yang lain dipanggil Tuhan. Diingatkan kembali pada kita semua bahwa saatnya nanti kita akan mengalami hal yang sama. Tinggal menunggu antrean saja, tergantung pada Tuhan yang menentukan. Tapi kita semua ingin masuk surga, kita semua ingin mengalami kebahagiaan kekal. Maka Bapak Ibu, pesan saya, apa yang dilakukan oleh orang Samaria hendaknya yang dilakukan oleh kita. Kita tidak perlu ke jalan sana membantu orang yang kecelakaan, yang sakit tidak perlu. Tapi memberi senyum untuk saudaramu di sampingmu di rumah, melakukan sesuatu yang baik di rumah, dengan keluarga di rumah, melakukan sesuatu yang indah, yang baik di rumah. Itulah cara kita mewujudkan kasih itu. Tidak perlu terlalu besar. Kadang-kadang kita begitu mimpi terlalu tinggi, tapi tidak realistis dengan kehidupan kita. Pada saat Anda bangun pagi bersama pasanganmu, Anda memberi senyum untuk pasanganmu. Pada saat pasangan membutuhkan sesuatu, Anda memberikan itu. Pada saat anak-anak membutuhkan sesuatu, orang tua membutuhkan sesuatu, Anda melakukan sesuatu yang terbaik. Itulah yang paling penting, yang perlu Anda buat, kita buat dalam kehidupan kita. Dan bagi saya itulah cara-cara kita untuk mempersiapkan diri kita dalam mengalami kesatuan dengan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, kita wujudkan mimpi-mimpi kita dengan cara yang konkret, melakukan sesuatu yang baik untuk sesama kita lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Saya seringkali mengajak Bapak Ibu yang sering mendengar renungan saya selalu mengatakan, sudahkah Anda memberi senyum pagi ini? Saya ingin mengajak kita semua hal-hal yang sederhana yang bisa kita buat, tapi seringkali sulit dilakukan oleh kita. Hal-hal sederhana yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan, tapi itu menjadi mimpi yang indah untuk keselamatan hidup kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara kita kasih, kita semua masih punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kita masih punya waktu untuk melakukan yang terindah, supaya kita boleh mengalami sukacita di surga nanti. Bapak Ibu tahu nyanyi hidup adalah kesempatan? Anggota KOR, ayo kita nyanyi. Jadi Bapak Ibu nanti, siapa tahu suara saya lebih bagus daripada anggota KOR. Bisa? Anggota KOR berdiri aja lah. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Ulang lagi, Bapak Ibu, lebih kuat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu terkasih, kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Cepat atau lambat kita nggak tahu, tapi jadilah kesempatan itu menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan pada akhirnya berbuah dalam sikap dan cara hidup kita yang baik. Pada saat Anda dan saya berbuat baik, Anda telah mempersiapkan diri untuk masuk surga. Nah, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita akan lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, gereja mengimani bahwa seluruh umat beriman diselamatkan oleh belas kasih Tuhan. Dengan keyakinan ini, marilah kita panjatkan doa permohonan kepada Bapa. Semoga melalui pembaptisan yang telah mereka terima dan berkat iman akan hidup sepanjang hidupnya. Biarkan di atas hidup kekal yang telah dijadikan Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga Bapa di surga memberikan hidup dan ketabahan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasih-Mu, ya Bapa, berikanlah pengampunan kepada mereka dan segala beristirahat dan kebahagiaan yang ada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir di sini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu menyatukan hidup dan karya kami dengan hidup dan karya Yesus Putra-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami percaya rahmat dan kemurahan-Mu Kau limpahkan untuk Bapak Fransiskus de Salesi Tejo Rahmanto, Ibu Katarina Hartati dan Bapak Yakobus Sartono Tanojo. Semoga rahmat kemurahan-Mu melimpah untuk mereka, agar mereka boleh mengalami sukacita kekal surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Juga semoga rahmat dan berkat-Mu melimpah untuk keluarga. Kau berikan kesehatan, kegembiraan dan sukacita dalam melanjutkan hidup mereka selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjut dengan Eukaristik persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini dan persembahan kami untuk keselamatan Bapak Fransiskus de Sales Sitejo Rahmanto, Ibu Katarina Hartati dan Bapak Yakobus Sartono Tanojo yang telah Engkau panggil. Persatukanlah mereka bersama para malaikat-Mu di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan renggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
sambunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Fransiskus de Salesi Tejo Rahmanto, Ibu Katarina Hartati dan Bapak Yakobus Sertono Termojo, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami yang terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita satukan doa kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Kerajaan
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saling memberikan salam hormat kita kepada sesama yang lain. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang ditinggal perjalanan anak domba. Tapi apabila saja maka akan sembuh. Menerima komuni adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Untuk Bapak Ibu yang tidak menerima, dimohon tetap duduk di tempat.
Bapa yang berkasih, kembali kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang boleh kami syukuri bersama dalam perayaan Ekaristi ini, untuk mengenang kepergian Bapak Fransiskus Gonzales Citejo Rahmanto, Ibu Katerina Hartati, dan Bapak Yakobus Antono Tamoto yang telah Kau panggil. Kami percaya dengan iman mereka, perbuatan baik mereka boleh melawat surga bersama para kudus. Malam ini juga kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, jaga dan berkatilah mereka semua. Semoga mereka mampu menjadi sesama bagi yang lain dalam sikap dan cara hidup mereka. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk gedung ini yang sudah direncanakan oleh keluarga. Semoga Engkau yang memutuskan, Engkau yang menghendaki agar semua rencana keluarga dan niat keluarga berjalan dengan baik. Jadikanlah kami semua sesama bagi yang lain sebagai persiapan kami untuk mengalami surga yang terjanjikan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita akan berakhir dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Romo Eman yang sudah mempersembahkan perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman KUR di bawah asuhan Mbak Luri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kepada Bapak Ibu, saudara semua yang berkenan mendukung doa pada malam hari ini, saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Juga keluarga yang datang dari jauh, yang bersimpati untuk mendukung doa pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian setelah misa ini, silakan Bapak Ibu, di belakang telah disediakan dari keluarga segala sesuatu apa adanya. Monggo nggih Romo dan teman-teman semua. Kita mungkin lama nggak jumpa satu sama lain ya, nanti bisa beramah-amah, saling menjalin silaturahmi satu dengan yang lainnya.
Sekali lagi terima kasih. Berkah dalam. Untuk doa makan, saya minta tolong Bapak Prodiakon aja. Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas berkat penyertaan-Mu di dalam perayaan Ekaristi peringatan arwah Bapak Tejo yang telah kami lalui dengan baik, dan sekiranya di dalam doa-doa ini semua dapat Engkau kabulkan sehingga Bapak Tejo dapat hidup bersama Engkau di surga. Sekarang ya Tuhan, telah disediakan hidangan bagi kami, sekiranya Engkau memberkati hidangan ini agar hidangan ini yang kami santap bisa menjadikan kesehatan di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami aturkan ke dalam tangan kuasa-Mu atas perantaraan Sang Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.